Halo. Ya, halo, assalamualaikum, Mas Imo, Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorry ganggu lagi nih. Iya Pak, gimana Pak Agus? Ya, berhubung pertanyaan bertubi-tubi loh, Mas. Iya Pak. Banyak ini. Ini kan sekarang ini mengenai perawatan kebun, Mas. Jadi Iya Pak. kan saking semangatnya, Mas, waktu harga bagus, yang dianggap merawat kebun itu adalah semua harus bersih, Mas. Wah, memang jorok nggak boleh, semak nggak boleh. Tapi kan ada yang sampai bersih banget, Mas. Jadi Iya Pak Agus. saya gundul, namanya apa ya, clean weeding. Apa istilahnya itu, apalagi itu, Mas? Apa blanket apa itu nyemprotnya? Iya. Wah, Betul Pak Agus. itu apa kerugiannya apa tuh, masih bahayanya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para netizen pecinta YouTube Pak Agus Susanto yang kami hormati. Jadi konsep dasar kita mengelola kebun itu salah satunya adalah biaya pemeliharaan yang seminimal mungkin. Iya. Tanpa mempengaruhi hasil produksi kan gitu Pak Agus. Betul, betul, Mas. Nah, salah satu pemeliharaan yang sering kita lakukan yaitu pengendalian gulma kan gitu Pak Agus. Iya. Yang biasanya karena saat ini perkembangan teknologi juga sudah menggunakan bahan kimia yang namanya herbisida itu Pak Agus. Iya. Nah, bahkan di beberapa teman-teman di kebun itu bahkan sampai dalam 1 tahun itu sudah ada yang melakukan penyemprotan itu 4 kali ataupun 5 kali setahun kan gitu Pak Agus. Oh iya, Mas. Begitu keluar rumputnya sebentar semprot, rumputnya nongol sedikit agak hijau-hijau sedikit udah disemprot. Nah, memang betul dalam hal perebutan unsur hara memang gulma memang bersaing kan gitu. Iya. Tetapi dalam sisi yang lain juga bermanfaat untuk keberadaannya kan gitu Pak Agus. Iya, betul. Sehingga kita sebagai seorang praktisi kelapa sawit itu membedakan antara gulma yang bermanfaat dan gulma yang memang merugikan kan gitu. Hingga lahirlah yang biasanya yang bisa kita lihat itu ada namanya Nephrolepis biserata pakis ya Pak Agus, yang keberadaannya kita adakan kan gitu. Maupun rumput-rumput lunak kan gitu. Yang tidak berada pada piringan pohon maupun pasar pikul. Nah, seyogyanya dengan adanya penyemprotan tadi yang 4-5 kali, otomatis costing penyemprotan juga naik Pak Agus. Akhirnya biaya pemeliharaan itu tinggi kan itu. Iya, tapi turah duit gimana Mas? Iya, makanya uangnya berlebih, apalagi harganya di atas 2.000 misalkan, pasti semprot-semprot aja. Tapi kita harus kembalikan bahwasanya kita berkebun itu kan harus sustainability, kemudian costingnya juga rendah kan gitu bagus, dan penyerapan haranya kan juga baik kan gitu Pak. Sehingga apa sih kerugiannya ketika kita nyemprot secara total blanket yang berulang-ulang? Yang pertama pasti dalam segi biaya pasti akan lebih mahal biaya pemeliharaan yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Hingga kalau saran saya sendiri sebenarnya bagus prinsipnya, apabila memang dilakukan penyemprotan sebenarnya cukup 2 kali saja dalam 1 tahun. Oh gitu. Yaitu awal sebelum pemupukan 1 minggu sebelum pemupukan semester pertama dan 1 minggu sebelum pemupukan semester kedua. Nah, ketika nanti misalkan ada tambahan itu hanya nyemprot piringan saja dan itu hanya diperkenankan pada tanaman yang rumputnya memang kalau berundulan jatuh nggak kelihatan kan gitu bagus. Nah, jadi prinsip 2 kali ini yang harus kita lakukan karena untuk menyiapkan bagaimana nantinya kemudahan penyerapan hara itu tidak bersaing dengan gulma yang ada di piringan pohon. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah apa sebenarnya efek sampingnya kan gitu Pak Agus terhadap penyemprotan blanket tadi. Yang pertama yaitu dengan penyemprotan blanket pasti itu akan mempengaruhi erosi permukaan tanah yang tinggi atau runoff Pak Agus. Mas, itu betul itu. Saya kan melihat sendiri langsung Mas. Yang disemprot sampai bersih itu, yang dulunya nggak pernah banjir, terus banjir Mas. Terus pada gogos, pada erosi longsor-longsor itu. Nah, pasti. Apalagi Pak Agus yang karakteristik tanah teksturnya berpasir Pak Agus. Yang
teksturnya berpasir itu ataupun lempung liat berpasir itu bisa jadi pada suatu saat itu areal di zonasi aliran air itu malah justru jadi pasir semua di situ Pak Agus. Itulah menandakan tadi run off itu Pak Agus. Iya, itu kan logika saya kan, pasti unsur haranya pada hilang, tercuci gitu kan Mas. Itu efek yang kedua ya Mas ya itu ya. Iya Pak Agus. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya Pak Agus itu adalah ya kita kan perlu ketersediaan air tanah kan Pak Agus. Oh iya. Yang tujuannya itu kan untuk melembabkan. Karena dari riset di PPKS juga di antar gawangan mati dengan antar gawangan maupun di piringan itu ketersediaan airnya berbeda Pak Agus. Iya. Ya kalau di piringan itu karena terbuka gitu hanya 4% Pak Agus. Oh gitu. Sedangkan di antar pohon itu bisa 7% dan mendekat ke piringan gawangan mati itu bisa sampai 12%. Apalagi? Itu menandakan bahwasanya tingkat kelembapannya di arah gawangan arah antar pohon ataupun di gawangan mati jauh lebih baik kan gitu. Apa pertandanya? Karena di situ kan ada rumput kan Pak Agus. Iya. Dan ada rumpukan kan gitu. Sedangkan yang ada di piringan yang bersih hanya 4% kan. Itu untuk menandakan bahwasanya ternyata juga menyiapkan evaporasinya juga tinggi, ini mengakibatkan kan gitu, hingga di area yang terbuka itu kita ya tidak kita inginkan kan gitu Pak Agus. Iya. Makanya Mas, kan banyak kebun juga untuk menghadapi kekeringan musim kemarau itu kan justru sering menanam di tanah pasiran dengan neprolepis di gambut kan gitu Mas. Iya betul Pak Agus, dan tujuannya ya memang sebenarnya untuk mengurangi evaporasi tinggi tadi Pak Agus. Iya. Ya. Nah selanjutnya ini Pak Agus yang ketiga yang keempat ya Pak, di piringan pohon itu kan Pak Agus, itu kan banyak mikrobi ya Pak Agus. Yang paling sederhana lah kita kalau bakteri, kalau jamur yang yang ini mungkin Pak Agus nanti yang nambahin, tapi setidaknya di situ ada cacing tanah Pak Agus. Yang fungsinya dia itu kan manfaatnya besar Pak Agus untuk membantu penyerapan kan gitu. Mungkin mikrobia juga, pelarut fosfat bisa, fiksasi N juga bisa kan gitu. Nah itu tentunya ketika kita semprot total evaporasinya tinggi, akhirnya kan panas bagus. Mati semuanya lah itu kan bagus. Nanti mungkin Pak Agus bisa nambahkan karena jamur-jamur ataupun bakteri yang berkawan dengan tanah itu kan juga memerlukan suhu yang optimum kan gitu. Ya terlalu panas. Nah yang kelimanya ini Pak Agus, ini berkaitan Pak Agus nambahkan Pak Agus yang karena musuh alaminya ini nanti Pak Agus. Nah ini monggo Pak Agus yang nambahkan. Oke Mas, jadi kan ini kan jatah saya. Jadi karena kan di gulma itu memang beberapa gulma itu kan mempunyai nektar, mempunyai sebagai ini Mas, makanan dari parasitoid dan predator. Iya betul. Untuk ulat pemakan daun kelapa sawit ada ulat api, ulat kantong. Makanya kalau ini dihabiskan blanket tadi, jadi musuh alami dari ulat api, ulat kantong itu juga ikut hilang, ikut mati. Makanya kalau di blanket atau clean weeding tadi sering muncul outbreak ulat api, ulat kantong. Nah itulah kelemahannya. Iya betul Pak Agus itu. Memang kalau Bapak kan memang ahli dokternya atau dokternya urusan yang kayak gitu Pak, yang kasat mata sama nggak kasat mata. Enggak gitu Mas. Ada lagi Mas kerugian yang lain, ini jatah saya. Ada Mas. Iya Pak. Itu yang terakhir Mas. Karena nggak ada rumputnya, iya kan Mas? Iya Pak. Makanya kita nggak bisa melihara lembu atau sapi. Iya. Ya jadi betul juga. Jadi kan orang persepsi saat ini kan masih berkebun itu seperti taman kota kan gitu Pak. Ya itu salah Mas. Nah ini juga harus kita luruskan bahasanya kita kan di kebun nggak di kota kan gitu. Betul. Seperti lapangan golf pula Mas, ya kan? Iya. Halo Mas Imo. Halo Mas.